Memiliki peranan sebagai ibu kota serta pusat pemerintahan dan perekonomian negara, Jakarta memang memiliki berjuta keunikan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Anak Jakarta pastinya sudah tahu ya, kalau negara kita tercinta ini mayoritas beragama Muslim. Berdasarkan data dari Pew Research Center, sebuah lembaga riset global, Indonesia tercatat sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Wah, anak Jakarta pasti bertanya-tanya, kenapa bukan negara Jazirah Arab ya, negara Muslim terbesar di dunia? Ini penjelasannya. Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia terbilang sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak dari yang ada di setiap negara di Jazirah Arab. Diperkirakan, 229 juta penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Jumlah ini mencapai 87,2% dari total populasi di tanah air atau sekitar 13% dari total populasi Muslim di seluruh dunia. Maka tak heran jika Indonesia disebut sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Berbicara tentang Islam, tentunya tidak terlepas dari tempat ibadahnya masjid. Anak Jakarta tahu tidak apa nama masjid yang terbesar se-Asia Tenggara? Ya, betul. Jawabannya adalah Masjid Istiqlal yang ada di ibu kota kita, Jakarta. Kali ini kita ulas tuntas tentang Masjid Istiqlal yuk. Seperti yang disebut di awal, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Istiqlal juga menjadi simbol toleransi antar umat beragama karena lokasinya yang berseberangan langsung dengan gereja katedral dan berdekatan dengan gereja Immanuel. Masjid yang berdiri kokoh di tanah seluas 9,5 hektar ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur bangsa dan rakyat Indonesia atas berkah rahmat Allah yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan serta terbebas dari penjajahan yang terjadi selama kurang lebih 350 tahun. Pembangunan masjid ini diperakasai oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Ide membangun masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ini muncul sejak tahun 1950 atau tepatnya 5 tahun Indonesia merdeka. Dan penggagasnya adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Putra Had Trausek, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengusulkan kepada Presiden untuk menamakan masjid dengan nama Al-Istiqlal yang diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Anak Jakarta tahu tidak sih? Meski masjid adalah tempat beribadah umat muslim, namun arsitek pembangunan Masjid Istiqlal ini justru berasal dari non-muslim loh. Adalah Frederick Silaban, arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung yang beragama Kristen Protestan. Frederick terpilih sebagai pemenang untuk sayembara rancang bangunan Masjid Istiqlal, mengungguli 27 peserta lainnya, serta berhak atas hadiah 75 gram emas dan uang tunai sebesar Rp25.000. Menurut pria kelahiran Tapanuli Utara ini, ide membuat desain Istiqlal berasal ketika dirinya berkeliling ke seluruh Indonesia dan melihat beberapa masjid di dunia untuk mempelajari desainnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemancangan tiang pertama Masjid Istiqlal dilakukan pada 24 Agustus 1961 dan selesai pembangunan serta diresmikannya pada tahun 1978. Jadi kurang lebih pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu 17 tahun. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan ya anak Jakarta. Situasi Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi serta beberapa persoalan politik sehingga proses pembangunan masjid ini sempat terhenti. Karena biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan Masjid Istiqlal ini juga terbilang sangat fantastis loh anak Jakarta, sekitar 7 miliar rupiah pada saat itu. Secara umum, Masjid Istiqlal berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar. Luas tersebut meliputi bangunan masjid yang mampu menampung sampai 200.000 jamaah, taman, tempat parkir, dan kolam air mancur. Setiap hal dalam rancangan Masjid Istiqlal memiliki banyak simbol dan filosofi yang berkaitan dengan Islam dan nasionalisme. Masjid Istiqlal memiliki 2 kubah. Kubah yang besar berdiameter sekitar 45, arti dari angka ini melambangkan tahun di mana Republik Indonesia merdeka. Sedangkan kubah yang kecil berdiameter 8 dan merupakan simbol dari bulan kemerdekaan Indonesia. Di atas kubah besar terdapat tiang panjang dan memiliki lambang bulan dan bintang. Tinggi dari tiang panjang tersebut adalah 17 meter. Dan pastinya anak Jakarta sudah langsung menebak, angka tersebut melambangkan apa? Ya, betul sekali, tanggal kemerdekaan Indonesia. Jadi, jika digabungkan, kubah beserta tiangnya melambangkan kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 45. Dalam kubah tersebut juga terdapat ukiran indah ayat kursi yang dibuat melingkari sekeliling kubah.
Masjid ini juga ditopang oleh 12 tiang. Makna dari angka 12 adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Selain itu, Masjid Istiqlal juga memiliki 4 lantai balkon dan 1 lantai dasar. Kelima lantai tersebut melambangkan 5 rukun Islam, jumlah salat wajib dalam sehari, serta jumlah sila dalam Pancasila. Filosofi lainnya adalah menara yang memiliki tinggi 6.666 cm. Angka ini melambangkan keseluruhan jumlah ayat dalam Al-Quran, sedangkan arah speakernya berjumlah 30, yang menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki 30 juz. Masjid terbesar se-Asia Tenggara ini hanya memiliki 1 menara yang melambangkan tanda tauhid atau keesaan Allah. Jika kita terus menelusuri sepanjang koridor masjid, kita akan menemukan sebuah beduk raksasa yang terbuat dari kayu meranti merah dan berusia lebih dari 300 tahun. Namun sayangnya, kini beduk besar itu sudah tidak lagi ditabuh, alasannya demi menjaga agar tetap awet mengingat nilai sejarah dan nasionalisme yang tersimpan dalam pembuatan beduk tersebut. Jika anak Jakarta perhatikan, ketika masuk area utama Masjid Istiqlal, maka anak Jakarta tidak menemukan satu pintu pun di sekelilingnya. Hal ini merupakan simbol bahwa hati umat muslim terbuka bagi siapa saja yang ingin datang dan mempelajari Islam. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kunjungan tamu negara seperti Presiden ke-42 dan 44 Amerika Serikat Bill Clinton dan Barack Obama, Pangeran Charles, dan masih banyak lagi. Ataupun bagi para wisatawan asing dan lokal yang ingin mengetahui lebih dekat tentang Islam di Indonesia. Ya, Masjid Istiqlal memang diperuntukkan untuk umum, baik untuk mereka yang ingin beribadah atau hanya sekedar berkunjung. Tapi perlu diingat anak Jakarta, bagi yang ingin masuk ke area masjid, dipastikan berpakaian yang sopan dan tertutup ya, serta tidak mengganggu ketenangan orang lain yang tengah beribadah.